biasanya anak-anak itu kan memang nggak nakal. Memang umuran segini ini biasanya nggak nakal. Iya, betul. Butuh perhatian. Oh iya, betul sekali Memang Bapak. Alhamdulillah yang di berjalan sekarang putra. Nah nanti tahun ini target saya putri harus juga seperti itu. Kalau dulu saya minat pramuka kan dari SD. Oh, dari SD sudah mengikuti. Dari SD. Sudah mendarah daging sekali ya jiwa kepramukaannya. Tentang perlombaan PBB ya, PBB yang diikuti oleh peserta Semalang Raya. Itu bagaimana preparingnya atau persiapannya? Ini pesannya dari MC-nya, apa jenenge itu? Apa yang namanya ini? Moderatornya ini. Kan sebagai guru juga ini ya. Oh iya. Nah, ini pesannya apa juga ini? Saya di sini juga berhak menanya juga ini kayaknya. Jadi tadi kan saya ditanya, saya belum pernah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel SMA Al Munawariyah. Perkenalkan, nama saya Sahla Silaturahmi. Perlu diketahui sendiri bahwasanya SMA Al Munawariyah adalah lembaga pendidikan yang ada di naungan Pondok Pesantren Al Munawariyah. Pondok Pesantren Al Munawariyah didirikan oleh muassis Al-Maghfurlah Kiai Haji Maftuh Said. Lokasi SMA Al Munawariyah terletak di Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di deskripsi. Oke, untuk mengawali podcast kita hari ini, perdana podcast pertama yang dilaksanakan di SMA Al Munawariyah, kita kedatangan dua bintang tamu yang sungguh sangat luar biasa. Yang pertama adalah seseorang atau sosok di SMA Al Munawariyah yang bisa mengobarkan api semangatnya para siswa. Di sini telah hadir Bapak kesiswaan kita, Bapak Farid Listianto SPD. Dan juga kakak pramuka yaitu kakak Nafta Kusuma Salimov. Untuk pertama kali kalau tidak perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk Bapak Farid boleh silahkan memperkenalkan dirinya. Nama saja. Apa profil lain-lain, pendidikan dan lain-lain, nanti terlalu panjang. Oh ya, silahkan Bapak. Nama sudah jelas tadi dengan sebutkan Farid Listianto, SPD, double, SPD double ya, jadi S2, S1-nya double. Lahir 14 Maret 1985, jadi masih 37 tahun, masih muda. Oh ya. Dibanding dengan guru yang senior. Udah itu aja cukup, nanti kalau dengan keluarga nanti kurang sip. Oh iya. Terlalu panjang habis waktunya. Oh iya, perlu diketahui Bapak Farid ini memang tipikalnya itu tegas dan juga sedikit humoris ya di kalangan para siswa. Untuk bintang tamu yang kedua adalah Kakak Nafta Kusuma Salimov, boleh diperkenalkan dirinya kepada pemirsa? Nama saya Nafta Kusuma Salimov, bisa dipanggil Nafta. Dari kelas 11 MIPA 1. Hobi saya fotografi dan pramuka. Oke. Untuk selanjutnya saya ke Pak Farid dulu mungkin ya, karena beliau adalah wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan sekaligus pembina pramuka. Betul Bapak Farid seperti itu? Insya Allah hampir benar. Hampir benar. Hampir benar. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sangat-sangat baik sekali. Sangat baik, alhamdulillah ya Bapak ya. Moodnya lagi bagus. Moodnya lebih bagus, oke. Bagaimana sih Pak kegiatan-kegiatan yang menyangkut kesiswaan atau yang berkesinambungan dengan siswa terkhusus di SMA Al Munawariyah ini? Iya, langsung ya? Iya silahkan Apa nanti Bapak. dulu? Jadi kalau kegiatan-kegiatan kesiswaan, tentang kesiswaan sebenarnya kan luas ya. Berkaitan dengan siswa itu mulai dari
mereka datang, mulai mereka datang di awal tahun, sampai kemudian ketika sekolah berkaitan dengan tata tertib dan lain-lain, kegiatan siswa dan lain-lain. Ya memang yang saya beratkan sekarang itu ketika saya mulai dipercaya, itu memang pengen saya itu siswa itu memang banyak kegiatan, sehingga supaya anak-anak itu enggak sampai mikir untuk nakal. Oh, disibukkan dengan banyak kegiatan. Sebenarnya itu awal memang seperti itu. Ya. Makanya sampai sekarang pun kalau masalah tatib itu kalau bisa mereka itu ya memang pasti ada pelanggaran. Tapi enggak sampai banyak lah, supaya saya enggak menghukum. Jadi kalau bisa mereka itu semakin banyak berpikir untuk kegiatan, nggak sampai mikir nakal. Jadi nakalnya itu nakal untuk kegiatan. Iya, disibukkan oleh beberapa kegiatan sehingga untuk anak-anak nakal ini sudah tidak terfikirkan oleh siswa-siswi Al-Munawariyah. Jadi kan biasanya anak-anak itu kan memang nggak nakal. Memang umuran segini ini biasanya nggak nakal. Iya, betul. Butuh perhatian. Oh iya, betul sekali Bapak. Butuh perhatian, iya kan? Tidak nakal. Apalagi di sini anak-anak kalau sudah masuk ke pondok, insya Allah ini tidak ada yang nakal. Karena ada seleksinya seperti itu. Ya kan? Seleksi. Dan mereka juga diharapkan sebagai penghafal Al-Quran. Otomatis nanti Al-Quran itu akan membawa akhlak mereka. Ya memang tidak ada orang yang 100% itu mulai dari lahir sampai nanti meninggal bagus itu ya. Mungkin ya Rasulullah. Ya, tapi kan kita nggak bisa langsung pasti semuanya seperti itu, ya kan? Iya, betul Bapak. Jadi ya perhatiannya saja. Iya, memang seusia-usia remaja memang perlu perhatian. Dan juga perlu diketahui bahwasannya kegiatan di SMA Al-Munawariyah itu juga berkesinambungan dengan kegiatan di pondok pesantren ya Bapak ya. Mungkin kalau di SMA-nya itu ada banyak kegiatan, di pondok pesantrennya juga banyak kegiatan, yaitu menghafal Al-Quran, memahami tentang isi dari Al-Quran dan seperti itu. Apakah benar Kakak Naftah Kusuma Salimov? Itu sangat benar Bu. Oh, sangat benar ya. Okay. Kira-kira bisa mendeskripsikan gimana sih kegiatannya di pondok pesantren? Semen kan juga jadi santri, jadi siswa, kemudian juga bergelut di dunia pramuka. Kalau kita sih pasti Bu? Seperti pintar-pintar membagi waktu. Oh ya, pintar nggak usah sekolah. Memanajemen waktu ya. Bu. Jadi kita tidak mengambil waktu untuk kita menghafal Al-Quran untuk pramuka, juga tidak mengambil waktu untuk pramuka untuk menghafal Al-Quran. Benar-benar kalau di pondok pesantren belajar agama, menghafal. Kalau di sekolahan, di dalam kelas belajar mengajar dengan guru dimaksimalkan. Kalau seandainya ada jadwal ekstrakurikuler pramuka, benar-benar latihan, benar-benar seperti itu ya Naftah ya. Oke, kemudian di momen yang bergloria sekarang ini di bulan Agustus, saya pengen tahu nih dari Bapak Farid ya sebagai pembina pramuka dan juga kesiswaan, bagaimana sih Bapak mewujudkan aplikasi kemerdekaan ini pada siswa-siswa di SMA, khususnya di SMA Al-Munawariyah? Iya. Untuk kemerdekaan, kalau bisa kita bicara kemerdekaan itu yang seperti apa ya? Itu kan luas. Iya kan. Kalau yang ada kan kemerdekaan untuk mereka itu beraktivitas. Ya. Memang kita sekarang sedang berproses. Kita proses terus setiap tahun kita berproses. Bagaimana anak-anak itu bisa, tadi saya sampaikan tadi, bisa tidak sampai berpikir nakal, kita kasih kegiatan. Nah, dalam kegiatan mereka ada sedikit kebebasan. Kalau Anda mungkin melihat hari Sabtu mereka ada kegiatan, mereka bisa dengan bebas untuk berlatih dan lain-lain. Sampai di akhir-akhir
jam sudah waktunya habis, mereka juga masih latihan, sangat merdeka sekali. Semangatnya Kemudian juga, luar biasa berarti ada Pak ya. kegiatan-kegiatan di luar yang pas kemarin berapa tahun kita pandemi nggak bisa keluar, sekarang pas momen Agustus di awal tahun ternyata ada kegiatan, ya kita coba ikuti. Seperti itu. Berarti walaupun di lingkungan pondok pesantren ya Bapak. Setahu saya kan kalau seandainya kita di dalam pondok pesantren kan untuk mengikuti hal-hal yang di luar kayak event-event kompetisi itu kan apa ya, mungkin dibatasi oleh peraturan pondok pesantren. Kalau di Al-Munawwariyah bisa ya Pak ya? Kalau memang kegiatannya bisa mendukung, bagaimana kita bisa minta izin, ya pastinya bisa. Kalau hanya untuk jalan-jalan ya pastinya nggak boleh. Tapi kalau ada kegiatan untuk siswa ya memang mendukung untuk belajar mereka bisa berproses, ya pasti pondok sangat mendukung sekali. Ya memang kan betul. Dunia pendidikan bagaimanapun pesantren ya salaf ya ada pendidikan formalnya, otomatis pondok juga pasti mendukung Don. Seperti itu. Iya kan? Iya betul. Bahkan beberapa tahun yang lalu memang bukan ekstrakurikuler, kemudian beberapa guru itu melatih anak-anak, akhirnya juga dipakai juga di pondok kan gitu. Jadi kita wadahi hobi mereka, keterampilan mereka, akhirnya kembalinya juga selain ke anaknya sendiri, ke sekolah juga ke pondok. Iya kan? Oke. Berarti itu ya Pak, apa itu namanya, walaupun kita itu di pondok pesantren bisa mengibarkan prestasi dimanapun, yang penting sesuai dengan kriteria pondok pesantren. Iya. Oke, betul banget. Di event kemerdekaan ini apakah ada satu kompetisi atau beberapa kompetisi Pak yang diikut sertakan siswanya? Ya ini karena di awal tahun ya, di awal tahun kemarin masih ikut satu kegiatan keluar kemarin lomba PBB yang adakan Korem di Malang. Nah kita kemarin coba ikuti dan yang keluar kemarin diambil dari anak-anak pramuka yang memang dari tahun ke tahun itu selalu berlatih PBB. Memang saya tidak mendasari langsung ya. Jadi anak-anak itu bisa berlatih, saya hanya memberikan dasar-dasar. Kemudian mereka bisa berlatih improvisasi di luar jam sekolah, ketika istirahat di pondok mereka bisa berlatih. Mandiri sekali berarti. Mandiri sekali. Jadi betul. Untuk kepramukaan ini alhamdulillah sudah berapa tahun ini langsung anak-anak itu sudah mandiri. Jadi dari dulu kita kasih dasar kepramukaan dan kebetulan pada waktu dulu itu ada memang siswa yang sangat menggilai pramuka. Bersemangat lah ya sangat Pak. Bersemangat dan satu angkatan itu kompak pada saat itu. Wow, keren sekali. Jadi saya pada waktu itu dengan beberapa pembina yang lain pramuka itu kita tanamkan sedikit, kemudian kita kasih sedikit materi-materi. Kemudian setelah 1 tahun berjalan, anak yang yang saya bilang tadi agak menggilai tadi. Iya, semangat. Kita dorong untuk bagaimana sampean bisa menelurkan ke adik-adik Anda. Jadi kalau sampean lulus, sampean nanti banyak kesibukan, itu sampean harus menelurkan ke adiknya. Dan alhamdulillah setelah ini terus mereka regenerasi terus sampai sekarang. Oh iya, gitu. iya. Jadi kalau ada perubahan, ada pembaruan itu yang langsung saya sampaikan ke ketua sangganya, langsung mereka nanti langsung digomongkan ke kelompok-kelompok itu. Nah itu alhamdulillah yang di berjalan sekarang putra. Nah nanti tahun ini target saya putri harus juga seperti itu. Harus ada kegiatan yang luar biasa seperti pramuka. Jadi ada regenerasi terus. Jadi nanti berjalan waktu kita tinggal mengawasi. Karena memang
pramuka di tingkat penegak dengan di siaga dan penggalang itu kan berbeda. Jadi enggak full langsung turun kita memberikan, enggak. Kita memberikan rambu-rambu saja, mereka berimprovisasi. Mereka merdeka sekali di sana. Oh, merdeka sekali dengan kegiatan yang super positif ya super Pak. Positif. Saya rasa salah satu kegiatan pramuka itu sangat positif sekali karena apa? Pasti ada nomor satu ketakwaan, ya kan? Iya. Takwa kepada Tuhan. Nah itu jelas nomor satu, wes pasti di sana. Sangat itu ya Pak, sangat berkolerasi dengan tujuan pondok pesantren itu sendiri ya. Sangat sekali. Ada PPKN-nya, ada agamanya. Saya di sini juga penasaran nih dengan yang diungkapkan oleh Pak Farid tadi ya, benar-benar semangat, benar-benar dilatih untuk mandiri. Untuk Kak Naftahnya gimana sih pengalaman terjun langsung ke pramuka? Di sini Kak Naftah sebagai apa ya? Saya sebagai pradana, Bu. Oh, pradana. Iya. Apa bisa dibilang Kak Naftah ini juga sebagai ketua pramuka di SMA Al-Munawariyah Ya, juga? benar. Oh iya. Coba diceritakan apa sih pengalaman yang didapatkan dari mengikuti ekstrakurikuler pramuka ini? Kalau masalah manfaat itu pasti banyak, Bu. Banyak ya, banyak sekali. Iya. Kalau dulu saya minat pramuka kan dari SD, Bu. Oh, dari SD sudah mengikuti. Dari SD, nggih. Sudah mendarah daging sekali ya jiwa kepramukaannya. Dari SD itu dibalik sosok saya yang minat ada beliau yang membuat saya lebih suka ke pramuka itu Ustadz atau almarhum Pak Sumardi. Beliau yang pertama Menginspirasi ya. Pembina saya pertama yang membuat saya tuh kayak pramuka itu gini dan sebagainya. Kemudian kalau di jenjang SMA ini pasti banyak pengalaman yang saya dapatkan seperti kebersamaan, terus lomba dan yang lain-lain, Bu. Oh, terkait dengan yang disampaikan Pak Farid tadi ya, Kak, apa itu namanya tentang perlombaan PBB ya, Pak ya? PBB yang diikuti oleh peserta Semalang Raya. Itu bagaimana preparingnya atau persiapannya? Kan kegiatan pondok luar biasa, kita juga masih sekolah kan. Itu gimana? Coba Kak Naftah ceritakan agar adik-adik kelas mungkin bisa termotivasi juga seperti Kak Naftah dan teman-temannya. Ya, pasti sebelum kita terjun ke perlombaan pasti ada latihan, Bu. Yang sudah disampaikan oleh Pak Farid. Pak Farid hanya seperti mengasih dasaran saja. Yeah. Kita yang mengelola latihannya bagaimana, Bu. Wow, keren sekali. Terus? Kita latihan 2 kali sehari. 2 kali sehari? Pagi dan malam. Dan setiap latihan itu durasinya berapa, Kak? Kalau pagi sih waktu istirahat sekolah, Bu. Kalau malam mungkin 1 jaman atau setengah jaman. Wow. Kemudian kita latihan dengan apa yang kita peroleh dari Pak Farid. Terus yang diturunkan seperti yang tadi dikatakan Pak Farid dari kakak kelas kita, senior kita. Terus sambil kita juga searching ke YouTube. Oh, berarti apa itu namanya benar-benar diimprovisasi ya sama apa itu namanya Kak Naftah dan anggota pramukanya. Benar-benar wawasannya ditambah dari YouTube, video YouTube tentang PBB, kemudian menggali informasi dari kakak-kakak senior, seperti itu ya. Kemudian pas waktu apa itu namanya langsung ke mana? Itu lokasinya di mana ya? Lombanya di Rampal. Oh, pas waktu di lokasi perlombaan di Rampal itu apa yang sampean dapat? Soalnya kan di pondok pesantren tuh benar-benar nggak boleh keluar kan ya? Gimana perasaannya, wawasannya, pengalamannya, bagaimana Kak? Kalau pertama itu pasti banyak pengalaman, Bu. Oh pasti ya. Tentang rasa itu kita bisa dibilang gugup. Karena kan kita
dari faktor pesantren yang tiba-tiba lomba di luar dengan melihat kondisi sekolah yang di luar, jadi kita kayak wah minder, lebih ke minder. Oh agak minder lah ya, Iya. soalnya memang nggak pernah ya, kalau anak pesantren tuh nggak pernah keluar, makan aja di pondok, jajan di pondok kan. Iya. Kemudian tiba-tiba mengikuti kompetisi yang ada di luar. Iya. Kemudian kalau pelajaran banyak Bu, kata kelihat dari sekolah yang lain kayak oh dia lebih ke gini, gerakannya seperti ini, jadi kayak mengkoreksi latihan kita, mengevaluasi evaluasi ya, kita. betul. Tapi kalau semangatnya bagaimana Kak? Kalau semangat jangan diragukan Bu anak-anak. Jangan diragukan, semangat santri itu semangat yang benar-benar luar biasa ya. Iya Bu. Apa itu namanya, saya juga tertarik ya dengan semangatnya santri. Apa sih yang menurut Kak Nafta ini peran santri di momen kemerdekaan Indonesia ini? Kalau menurut saya santri memang dari dulu berperan Bu di perjuangan pahlawan untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia. Tapi untuk di sisi siswa kita lebih fokus belajar, mengembangkan diri untuk ke lebih jenjang yang lebih tinggi. Iya. Untuk meraih segala cita-cita kita dan mengharumkan nama negara kita Bu. Dan kemarin sempat kita tampil LKBB saat selesai upacara 17-an di Pondok Pesantren Al-Munawwariyah. Oh seperti itu. Kalau di sisi lain kita sebagai santri Al-Munawwariyah, kita memiliki tanggung jawab dan misi untuk menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran kita Bu. Oh keren sekali ya. Memang Pondok Al-Munawwariyah ini basicnya itu memang pondok Al-Quran ya, yang di dalamnya itu banyak sekali menelurkan generasi hafidh-hafidhoh. Wah, saya tanya nih ya ke apa itu namanya, ke Pak Farid lagi nih. Apa sih Pak tantangannya di era zaman sekarang ya Pak ya, agar anak-anak itu bisa aktif seperti ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang lain. Apa tantangan kita Pak? Dan apa solusinya kira-kira dari kesiswaan ini? Tantangan kalau kita lihat, kalau saya hanya melihat di sini, sebenarnya nggak terlalu besar kalau ya eksternalnya ya. Kalau kita lihat di luar itu kan anak-anak itu lawannya adalah ini. Smartphone ya Pak? Ya, ini bagaimanapun juga mengurangi keaktifan. Kalau saya bilang itu keaktifan. Buat apa mau panas-panasan, buat apa mau gerak lain-lain, tinggal duduk gini aja sudah dapat hiburan. Iya betul. Ya. Kalau di pondok itu alhamdulillah saya bilang, karena smartphone dibatasi, bahkan tidak boleh, ya kan tidak boleh bawa. Nah, ini otomatis mereka mencari hiburan. Ya, hiburannya ya tadi, kalau yang suka sepak bola ya bermain sepak bola, yang suka pramuka ya bermain-main dengan kesibukannya tentang pramuka, baik itu PBB dan lain-lain. Itu kan memang PBB itu kan masuk di dalam kepramukaan. Jadi memang ada berpikir saya untuk nanti membuat suatu ekstrakurikuler paski. Oh iya, paski bra. Nah, itu kan supaya nanti bisa tertampung keinginannya. Jadi tantangannya kalau di sini mungkin anak-anak sedikit capek. Kalau kita tahu kegiatan anak pondok tidak hanya sekolah. Pagi mereka sebelum subuh sudah bangun dan lain-lain, kegiatan mengaji, setelah mengaji sekolah, kemudian nanti sore malam ada kegiatan lagi. Nah ini tantangannya di sana bagaimana kita menyemangati mereka jangan sampai ojo ndang kesel sik nom. Nah itu kan. Oh, iya. Masih muda. Coba semangatnya ditingkatkan lagi. Ya kan gitu. Mumpung energinya masih banyak. Ya, Jangan banget. dibuat tidur. Ya kan gitu. Emang kan anak-anak tidur itu kan terkadang bukan karena mereka mengantuk, karena mereka bosen, tidak ada kegiatan. Iya, betul sekali. Itu tantangannya kalau kami yang di yang di pondok itu gitu. Dan
kedua tentang kedisiplinan, ya kan? Karena Iya. di dalam pondok tidak ada pengawasan orang tua secara langsung. Nah, dengan kegiatan kepramukaan PBB ini salah satunya mereka untuk melatih disiplinnya. Dan memang terlihat Ya, Pak, terlihat. perbedaan antara anak yang mengikuti pramuka dengan Kenapa tidak pramuka ini tetap saya pelihara? ya? Iya, Mulai dari dipertahankan. awal, ya. Jadi saya melihat dari awal ketika ada anak pramuka, meskipun awalnya hanya segelintir, nggak sampai 10 orang, ya. Kemudian mereka ini yang saya tampung pramukanya akhirnya bisa menambah teman-teman, akhirnya menjadi 2 sangga, 20 orang. Itu berbeda dengan anak yang tidak ikut. Nah, jadi dulu kan seperti itu, wah ini mau dibuat pelajaran kita jemput ke asrama dan lain-lain. Akhirnya ketika sudah terbentuk mereka hanya berbeda, ada perbedaan. Anak yang ikut kegiatan seperti ini lebih aktif, Lebih disiplin juga lebih ya disiplin. pastinya. Ya. Mereka datang ke sekolah itu lebih rajin. Ya meskipun agak merepotkan kadang ya. Iya, Ya, saya ada kegiatan lain mereka datang, tapi ya nggak apa-apa, kesel-kesel titik. Yang penting anak-anak agak terhibur ya, seperti itu. Jadi tambah disiplin, melihatnya itu seneng. Iya, Melihatnya itu seneng. membentuk karakter disiplin Iya. dengan mengikuti pramuka ya Pak Iya. ya. Oh sungguh luar biasa sekali. Ya kan memang saya kadang ya saya itu suka guyon. Oh iya, Sangat humoris suka ya Pak. guyon sekali. Humor. Tapi kalau udah di lapangan hati-hati kan gitu kalau saya. Ya benar-benar tegas ya Pak. Hati-hati dengan saya. Saya kadang nggak hanya lewat ngomong, terkadang anggota tubuh yang lain juga ikut berbicara itu kan. Nah, jadi anak-anak sudah paham sekali. Kalau sudah di lapangan mereka sudah disiplin sekali sehingga terbawa. Akhirnya kalau ke sekolah, misalkan masuk di kelas itu terbawa disiplinnya. Disiplinnya. Oke. Kemudian apa itu ya Pak ya? Apakah di SMA Al Munawariyah ini ekstrakurikulernya hanya pramuka saja Pak? Ya. Mas- Sementara ini dulu pernah berjalan beberapa ekstra. Kemudian karena kepengawasan dan lain keterbatasan kami, akhirnya hilang. Hanya kemudian kami ada tim ya kalau saya bilang tim di SMA ini omong-omongan, akhirnya sudah nggak usah banyak-banyak ekstra, 1 atau 2 tapi diingoni. Dimaksimalkan. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu. 1, 2 tapi kita maksimalkan. Kalau sudah maksimal kita tambah lagi 1, kita coba lagi. Oke. Kita tambah terus seperti itu. Nah, ini makanya kita terus berproses. Saya bilang tadi, setiap tahun kalau bisa kita terus berproses. Terus seperti itu. Karena mengingat juga banyak full kegiatan ya Pak ya di pondok pesantren. Iya. Jadinya perlu pembatasan kegiatan juga. Iya, Jadi kalau terlalu banyak nanti juga kasihan anak-anak juga. iya betul. Walaupun anak-anak enjoy pasti ya Pak ya, happy ya. Iya, pasti kalau namanya kegiatan keluar pasti sangat senang sekali. Sangat Iya kan? suka sekali apalagi anak pondok pesantren ya. Kemudian apa lagi ya Pak? Menurut Pak Farid ini dengan Kak Naftah, peran pramuka untuk mewujudkan siswa yang tangguh, mandiri dan mengabdi untuk negeri itu benar-benar penting ya di sekolahan SMA, terkhusus SMA Al Munawariyah ini. Oh iya, sangat sekali. Sangat sekali. Bahkan tak konek ketma formal tuh aku malah wedi jawab. Bahkan itu ya Pak, mohon maaf dulu. Bahkan Kak Naftah ini juga ada informasi menjadi pembimbing ya. Pembina apa pembimbing ya di SDN Sudimoro yang siswanya itu juga mondok di pesantren Al Munawariyah. Sangat diperlukan ya Pak ya. Karena di SD guru pengajarnya di SD melihat anak-anak ini kan sering latihan. Nah, seneng. Kemudian di SD ada pramuka. Akhirnya melihat seperti itu minta bantuan ke SMA bagaimana kalau anak-anak pramuka itu juga ikut
mengajar jadi membantu pembina. Oh, membantu. Ada pembina utama ada ya. di SD-nya, tapi kan enggak bisa turun semua menangani anak-anak. Iya. Akhirnya kurang tenaga, mereka minta bantuan. Karena mereka beliau-beliau di SD itu kan melihat anak-anak sangat semangat sekali. Ya, sangat sekali berlatih. Kemudian di luar jam, terkadang anak-anak SD ini melihat kakak-kakaknya latihan. Terinspirasi gitu ya Pak ya? Terinspirasi. Yang kedua kemudian Tertarik. akhirnya sedikit banyak mereka sedikit merekrut anak SD. Dididik di luar jam sekolah. Jam sekolah, ya luar biasa sekali ya. Ya, itu akhirnya maka ibu-ibu di SD itu akhirnya sekalian secara formal meminta bantuan. untuk mengajar anak-anak. Membantu pembina Membantu pramuka pembinanya di SD di ya SD. Pak ya. Oke. Ini bagaimana Pak? Ini soalnya memang pertanyaannya agak formal-formal ya Pak ya. Ini sudah berjalan durasi berapa menit ya ini ya? Sudah panjang mungkin ya? Gak apa-apa. Sudah panjang. Sekarang terakhir aja Pak, pesan untuk apa itu namanya siswa-siswi yang ada di SMA Al Munawariyah. Nanti juga Kak Nafta juga memberikan pesan juga ya kepada adik-adik kelas dan sebagainya. Pesan saya apa ya? Ya pokoknya semangatnya jangan sampai luntur. Karena Anda berkelompok, itu untungnya Anda. Kalau satu nanti down, semangatnya tolong yang lain menyemangati. Ya, Anda sebagai santri dan juga sebagai siswa. Betul. Ya kan? Sebagai santri Anda ada beban moral yang nanti dititipkan ke Anda. Anda harus menjaga akhlak. Ya kan? Di masyarakat Anda harus bisa membangun di masyarakat bagaimana ilmu Anda yang Anda peroleh. Ya, betul. Itu pasti sangat berguna di masyarakat. Ilmu yang dari sekolah Anda kembangkan. Jadi Anda keluar dari sini kalau ibaratnya Anda tentara itu Anda tidak membawa satu pisau, tapi Anda membawa 2 pisau. Tergantung yang mana yang akan Anda nanti gunakan. Ya kan? Dua-duanya bisa dipakai pisaunya. Ya. Iya. Terima kasih Bapak Farid. Sangat apa itu namanya memotivasi sekali ya. Sekarang untuk Kak Nafta, bagaimana pesannya untuk adik-adik kelas mungkin? Lebih singkat aja Bu, kata-kata Bu. Oh iya, kata-kata. Kata-kata dari saya, tetap semangat, jangan menyerah, karena dengan tekad kita bisa mengubah segalanya. Wow, keren Katanya sekali. tadi satu kata. Dipersingkat Pak. Keren sekali ya tamu apa itu namanya bintang tamu kita kali ini ya. Bisa saya simpulkan dan juga mungkin untuk podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya bisa membuat bisa dijadikan jargon lah ya. SMA Al Munawariyah berjiwa santri, kemudian mandiri dan terus berprestasi. Saya ulangi lagi ya biar semangat ya. Ini pesannya dari apa namanya MC-nya, apa jenenge apa ini namanya ini? Moderatornya ini ya. Kan sebagai guru juga ini ya. Oh iya. Ini pesannya apa juga ini? Saya di sini juga berhak menanya juga ini kayaknya. Jadi tadi kan saya ditanya, saya belum pernah bertanya. Oh berarti ini feedback balikannya iya ya dong. ke saya. Lah kalau saya tanya terus nanti kayak seperti terdakwa saya. Saya memang sebagai guru, kalau pesan saya kepada guru dan juga ada alumni juga dari pondok kan. Oh iya, saya juga alumni dari SMA kebanggaan kita ini yaitu SMA Al Munawariyah. Kalau pesan saya untuk siswa, walaupun untuk alumni juga dan untuk saya juga, tetaplah menjalani, tetaplah menjadi santri yang sejati, jangan sampai lepas dengan tradisinya Pondok Pesantren Al Munawariyah dan juga semangatlah karena benar katanya Pak Farid sama Kak Nafta tadi bahwa semangatnya santri itu sungguh sangat luar biasa. Dimanapun kita berada, ketika kita semangat,
wah benar-benar bisa apa ya, bisa bermanfaat, bisa mengguncangkan seluruh seantero Guncangan dunia ya. dunia Kalau, mungkin. seperti kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Dunia. Kalau saya kasih saya 10 pemuda maka akan saya ajar itu aja. Belum sampai mengguncang dunia. Belum sampai mengguncang dunia. Biarkan nanti diguncang sama anak-anak sendiri. Yang terpenting adalah itu ya Pak, apa itu namanya, memang generasi muda sekarang tuh harus benar-benar semangat ya Pak ya. Tantangannya sekarang sangat luar biasa ya. Kita lihat di luar, tantangannya anak-anak sangat luar biasa. Untungnya anak-anak itu di sini nggak bawa HP, nggak tahu di luar seperti apa. Iya benar. Ya, kayak di luar itu kan sekarang seperti itu, nanti semakin lama semakin maju dunia digital dan lain-lain. Tantangan Anda nanti tentang masa depan Anda, ya. Saya harap Anda nanti nggak putus sampai di sini semangatnya. Iya betul. Anda nanti lulus itu bukan dari akhir, tapi itu adalah awal dari perjuangan Anda. Iya betul banget. Ya, itu. Pesan yang top chair Pesan mana ya? dari Tadi katanya sudah mau tutup, nggak jadi tutup ini. Bapak Farid ya. Memang beliau ini gimana ya? Apa itu namanya, tegas. Sampai anak-anak itu kalau seandainya melakukan hal yang mungkin agak melanggar, wah kalau ada Pak Farid benar-benar ketakutan. Tapi kalau seandainya diajak ngobrol dan sebagainya, sangat humoris sekali. Takut nih kayak Seperti kayak itu. hantu ya. Oke, di akhir podcast ini sesuai dengan tadi ya jargon kita, SMA Al Munawariyah, jiwa santri, mandiri dan terus berprestasi. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.